Bismillah, ini part keempat untuk proses uji coba mengirimkan data SPD SIMDA ke SIPD penata usahaan. Di sini kita cek dulu Dinas Pendidikan sudah ada yang masuk. Kemarin kita uji coba dan alhamdulillah berhasil. Karena memang sebelumnya semua SPD di sini setelah entah kenapa hilang setelah mungkin pengaruh dari proses pergeseran yang sudah 2 kali dilakukan, sudah dikonfirmasi ke IT Dagri, cuman belum ada konfirmasinya kenapa hal ini terjadi, belum ada penjelasan. Jadi di sini kami tujuannya jika ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah memproses mengentry, mempersingkat proses entry di SPD penata usahaan dengan cara mengambil data dari SIMDA kemudian di-post ke SPD dengan asumsi atau dengan acuan bahwa nilai-nilainya adalah tetap mengacu kepada nilai yang sudah tersimpan di SIPD. Nilai di sini maksud adalah anggaran kas ya, anggaran kas yang sudah dibuat atau ditentukan oleh OPD masing-masing. Jadi tidak kita mengambil nilai dari SIMDA karena dikhawatirkan meminimalisir kesalahan nilai yang dipost ke dipost ke SIPD. Itu pertama. Kedua, karena di SIMDA tidak ada periode, penetapan periode. Sedangkan di SIMDA, di SIPD ada penetapan periode di sini. Jadi asumsinya dari SIMDA, logikanya proses ekspor post dari data SIMDA ke SPD adalah hanya mengambil akun-akun rekening belanja apa aja yang dibuatkan atau diterbitkan pada setiap nomornya atau pada salah satu nomor yang akan kita post dari SIMDA. Nah, sini akan kita coba. Di sini sudah kita kembali lihat, di sini sudah terpost satu yang kemarin. Oh ya, ini setiap nge-post data SIMDA, SPD SIMDA, ketika setelah terbentuk di sini, semua yang sudah terbentuk ini harus diotorisasi dahulu agar nilai yang dipost tidak mendouble, karena kami sudah mencoba kemarin, ternyata ketika dipost itu nilai yang berdouble. Double dalam artian nilai SPD yang terbit sebelumnya itu terbit lagi atau terhitung terakumulasi lagi ke SPD berikutnya yang kita post. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini kita login dulu. Berhasil, kita pilih Dignas. Proses, kita pilih yang ini sudah kemarin, kita coba yang ini. Pilih karena ini adalah triwulan 1. Ini yang kita maksud, di SIMDA tidak ada penetapan periode-periodenya. Ini T1 atau 2, tapi dia mengacu ke tanggal. Ketika tanggal itu masih dalam periode T1, dia akan dianggap T1. Dan itu bisa berkali-kali. Dan di CPD juga nampaknya bisa berkali-kali dalam satu triwulan. Tapi logikanya ketika memang data itu sudah terpost terbuat di CPD dengan ketika dibuat di sini, asumsinya semua
alokasi di perencanaan, alokasi di di anggaran kas di TW1 semua akan terbuat atau terterbitkan. Tapi di Simda itu ini beda, karena yang dibuat yang pertama itu tidak semua triwulan 1 kalau tidak salah. Sebentar kita cek. Sama ya, 1 semua. Tapi di sini ternyata yang kedua masih mengacu ke TW1. Tapi kita coba dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Ini kita sinkronisasi dulu di sini untuk mengecek triwulan 1. Oke, udah dapat. Nomor udah dapat. Ini adalah nomor yang di generate. Nah, ini udah dapat. Di generate dari CPD penatausahaan. Ini adalah uraian yang ada di Simda. Ini periode 1 ketika ngambil periode ini. Kemudian ini juga dari CPD hasil generate. Ini juga hasil data yang kemudian sebelumnya sudah diambil di sini. Anggaran kas SIPD. Dan alokasinya ini adalah alokasinya. Ini adalah alokasi yang mengacu ke rekening-rekening belanja yang sudah terbit di nomor ini di Dignas. Oke, ini udah semua udah cocok. Dan satu lagi, walaupun ini tidak ada selisih, misalnya ada selisih, ya, ini yang di Simda, ini yang di anggaran kas CPD, ini nilai yang akan diterbitkan, ini mengacu ke TW ini. T1 ini. Jadi proses di SPD adalah dia mengambil seluruh belanja-belanja yang dialokasikan di periode tersebut. Ini yang agak saya bingung, ketika dialokasikan pertama sudah habis, logikanya tidak bisa lagi dilajukan. Tapi ini karena kemarin karena di sini sudah tidak ada lagi sebelumnya, itu akhirnya kami coba bikin lagi dengan proses menggunakan tool ini. Dan berhasil, angkanya seperti ini. Oke. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita coba lagi, karena ini masih kita anggap triwulan 1 di SIMPD, di Simda. Kita coba aja, nanti alhamdulillah di CPD masih bisa dihapus kalau salah. Oke, udah kita coba, kita cek koneksi. Ini cukup lancar. Pause. Kita pause, sudah. Kita tunggu. Oh, saya tidak bikin GUI-nya untuk menunjukkan lagi proses. Kita cek di sini. Kita tunggu aja. Berhasil. Push berhasil. Kita cek di sini, kita refresh. Alhamdulillah sudah berhasil. 28 sesuai dengan yang di post ini. Dan yang di Simda ini. Ini narasi ini kayaknya saya ada keliru. Seharusnya ada selisih. Ini nilainya 28954, benar mengambil TW1 di anggaran kas. Dan ya di Simda beda, walaupun rekening, tapi tetap mengacu rekening yang sudah terbit di Simda. Dan nilainya adalah ini. Dan ketika untuk kita ngecek, ini bisa kita cek di sini rekening-rekening dari Simda ya, yang akan diterbitkan. Sini. Nah, ini nilai SPD yang telah disebutkan di Simda, ini 0000. Nah, ini yang diterbitkan oleh Simda. Nilai CPD simpenan sebelumnya. Oh, ini harusnya di-generate lagi di anggaran kas di sini biar muncul di situ ya. Di sini seharusnya. Tapi tidak jadi masalah.
Ini pagu belanja, ini alokasinya. Karena yang penting itu adalah nilai alokasi sampai dengan Desember ini. Oke, mudah-mudahan angka ini tidak keliru. Nanti akan kami periksa lagi angka ini dalam artian akumulasi dengan nilai-nilainya benar-benar cocok yang ada di anggaran kas, kemudian rekening-rekeningnya ada cocok. Tapi saya yakin ini cocok dengan karena terbukti di TW1 ini benar-benar plek sama dengan eh, Simda. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita cek. Ini udah kelamaan nampaknya, mungkin cukup ya sampai sini. Alhamdulillah. Ini hanya proses untuk belajar bagi saya. Eh, Mungkin nggak usah lah ya. Cukup sampai sini mungkin. Alhamdulillah.